Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cara mengisi beban kerja dosen pada aplikasi Alkadi BKD. Ini diperlukan untuk Bapak Ibu yang lulus sertifikasi dosen atau untuk membuat laporan kinerja dosen pada akhir semester. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah lulus sertifikasi dosen tahun ini. Baik, langsung saja. Yang pertama kita harus siapkan aplikasinya. Bisa di-download pada deskripsi video ini. Saya di sini telah mendownloadnya seperti ini. Kalau kita sudah dapatkan hasil aplikasinya, kita klik kanan, kita ekstrak terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Ini dia filenya, folder BKD-nya. Kita buka. Oke, kita double klik atau kita open pada program ya, program BKD. Oke, ini dia. Ini saya close biar lebih fokus. Di sini kita masukkan nama kita. Ini adalah pendaftaran username dan password. Jadi masukkan nama, kemudian password. Pastikan password dan username dan password ini kita ingat betul, karena setiap akhir semester kita akan menggunakan aplikasi ini. Kalau perlu kita catat. Oke, kita simpan. Oke, berhasil. Nah, langkah berikutnya kita melengkapi identitas perguruan tinggi terlebih dahulu. Kita pilih di sini sesuaikan dengan kampus kita. Apakah masih berbentuk universitas atau misalnya sekolah tinggi. Ini nama perguruan tingginya. Oke, kemudian ini nama ketua. Ya, ini harus kita ingat ketua kita. Jangan sampai kita melupakan nama beliau. Oke, Ahmadi. Kemudian nama prodinya, bukan nama ketua. Di bawah baru nama ketua. Ini juga sangat penting. Jangan sampai kita lupa dengan nama ketua prodi kita. Karena kita akan banyak berurusan dengan beliau ini. Oke, nama jurusannya kalau memang sama, biar saja kita isi sama saja. Tentu dengan nama yang sama. Oke. Kemudian kita insert logo kampus kita. Pastikan logo kampus ada pada laptop kita ya. Sebagai bukti bahwa kita itu cinta akan kampus kita. Oke. Ini logo kampus kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Berikutnya kita masuk ke identitas. Ini identitas pribadi kita lagi. Oke. Identitas yang pertama yang dibutuhkan, di sini saya rekap agar lebih jelas data yang dibutuhkan. Oke, yang pertama adalah sertifikat dosen ya. Sertifikat dosen. Sertifikat dibutuhkan, ini nomornya. Saya akan cari misalnya sertifikat saya. Sertifikat. Nah, ini dia sertifikat. Kita double klik, kita buka. Nah, yang diminta adalah nomor registrasi ini ya. Jadi kita silakan buka seperti ini barangkali. 17 90 78 73. Oke. Ini boleh kita kecilkan. Nah, kemudian pada sebelah kanan kita pilih upload sertifikat yang telah kita scan. Jadi semua data harus di-scan. Sertifikat ya. Ini dia. Oke, data berhasil di-upload. Kemudian NIP tidak ada karena kita swasta. Kalau memang kita pegawai negeri silakan isi NIP. Nama, jangan sampai lupa akan nama. Gelar depan jika ada, jika tidak langsung gelar belakang. Alamat perguruan tinggi.
jabatan fungsional kita, golongan kita, tanggal lahir kita, pastikan kita ingat kapan kita lahir. Oke. Ya, tanggal lahir isikan secara manual. Pendidikan S1 kita di mana? Kemudian kita upload ijazah. Nah, berarti yang perlu kita siapkan yang kedua adalah ijazah S1 dan S2, termasuk S3 ya, kalau memang kita sudah S3. Oke, ijazah kita upload, ijazah S1. Pastikan kita siapkan dulu formatnya PDF. Ini juga S2 kita di mana? Dan kembali kita upload. Kalau memang S3 ada, silakan S3. Jenis, nah ini adalah ada pilihan. Kalau kita memang dosen biasa, kita ambil dosen biasa, profesor. Kemudian kalau kita memiliki jabatan, kita ambil dosen dengan tugas tambahan. Oke, dosen biasa misalnya. Bidang ilmu, silakan. Misalnya saya sistem informasi. Ini sesuai dengan jurusan kita. Nah, asesor ini kita masukkan, kita klik tanda kotak satu ini, asesor satu siapa gitu. Kita klik. Nah, di sini kata kunci. Kita cari kalau memang di kampus kita, institusi kita tidak ada asesor yang terdaftar, maka kita cari kampus yang terdekat ya. Misalnya karena kami yang terdekat misalnya Batanghari, Universitas Batanghari maksudnya. Maka di sini ada jurusan sesuai dengan bidang ilmu kita. Kita bisa cari di sini siapa asesor yang akan kita gunakan ya. Di sini karena saya sudah biasa menggunakan Bapak Pantu, maka saya kata kunci Bapak Pantu saja. Di sini ada Dr. Pantu MSI. Ya. Misalnya saya klik ini, saya pilih asesor. Ini hanya contoh. Tentu nanti kita sesuaikan dengan bidang ilmu kita. Kemudian asesor 2 juga begitu. Kalau memang belum tahu, silakan cari alamatnya misalnya Universitas Jambi. Nah, tentu banyak. Kita tinggal pilih siapa. Karena saya juga sudah mengenal dengan dosen tersebut, saya langsung namanya saja, tidak masalah. Di sini Joner Simarmata. Ya, pilih asesor. Nah, begitu cara memilih asesor 1 dan 2. Ini nomor HP kita. Kemudian ini tahun akademik dari BKD yang akan kita isi. Misalnya sekarang 2021 ya. Semester ganjil. Oke. Ini email kita. gmail.com. Kalau sudah disimpan. Oke, data berhasil disimpan. Sekarang kita masuk dalam pengisian kinerja pendidikan. Kita klik kinerja pendidikan. Nah, di sini ada jenis kegiatan. Ini dimasukkan nama mata kuliah yang kita asuh. Misalnya saya. Oke. Berapa kelas kita masukkan di sini, misalnya buka kurung 3 kelas ya. Oke. Kita pilih di sisi kanan itu menu A, melaksanakan perkuliahan. Oke. Kemudian bukti penugasan ini adalah SK. Jadi SK kita itu kita buat di sini berdasarkan apa? SK Ketua STIK nomor berapa gitu ya. Ini hanya contoh.
Kemudian kita masukkan, kita upload SK yang telah kita siapkan. Saya contohkan pada BKD yang tahun sebelumnya karena sudah lengkap. Oke, ini misalnya SK, mana dia? SK mata kuliah. Nah, kita open. Nah, sudah masuk. Kemudian SKS-nya SKS dari mata kuliah ini bisa ditambahkan tadi pengetahuan aplikasi komputer 2 SKS. Boleh ditambahkan di sini dalam kurungnya berapa jumlah kelas. SKS-nya tentu 2 karena SKS mata kuliah. Masa penugasannya diisi 1 semester. Bukti kinerja. Nah, berarti file yang akan disiapkan kita tambah. Saya kembali ke Word. File yang harus disiapkan adalah SK untuk yang pendidikan, ya, saya pisahkan. Pendidikan yang harus disiapkan adalah yang pertama SK mata kuliah. Yang kedua daftar hadir perkuliahan. Yang ketiga daftar nilai. Oke, itu kelanjutan dokumen yang harus disiapkan. Jadi ini tadi sudah SK, di sini bukti kegiatannya adalah daftar hadir. Kemudian yang kedua adalah daftar nilai. Silakan kita uploadkan di sini. Daftar hadirnya mana? Di sini saya ada absensi misalnya namanya. Kemudian yang kedua adalah nilai. Ini berurutan ya. Jadi ada SK, kita mengajar, kemudian ada nilai yang dikeluarkan. SKS ini tentu perkalian antara SKS mata kuliah dikali jumlah kelas. 3 kali 2, 6 ya. Di sini kita pilih selesai. Kalau sudah kita simpan. Oke. Nah, kalau memang kita masih ada mata kuliah lain, kita isi lagi dengan cara yang sama. Tetapi kalau ada bidang lain pada poin pendidikan yang kita lakukan, silakan kita isi. Misalnya kita sebagai pembimbing seminar, kemudian kita sebagai dosen pembimbing KKN, PKL, atau kegiatan lainnya. Silakan disesuaikan. Yang penting buktinya itu ada SK, ada kinerja. Oke. Kalau sudah, saya kembali. Yang kedua, kita melaksanakan penelitian. Oke. Penelitian, jenis kegiatan ini diisi dengan judul penelitian kita. Misalnya apa ya? Nah, dan selanjutnya ya, judul penelitian kita. Kemudian di sini tentu kita isi menghasilkan karya ilmiah. Kalau memang kita melaksanakan yang lain, silakan. Misalnya menyadur buku ilmiah atau apapun. Biasanya ini yang poin A. Bukti penugasannya adalah SK ketua juga, jadi SK penelitian di sini. Ya, jadi SK penelitian. Misalnya SK ketua STIGK nomor berapa gitu kan? Tentang apa? Tentang penelitian dan lain sebagainya. Ini silakan diisi. Kemudian kita upload kembali SK penelitian. Oke, selesai. Berarti ditambah di sini untuk poin penelitian yang dibutuhkan adalah pertama SK penelitian. Oke. Yang kedua, bukti penelitian itu adalah jurnal ya, publikasi. Tidak dibenarkan menggunakan laporan penelitian, itu tidak laku. Buktinya itu harus berupa jurnal yang telah terbit, bukan yang akan terbit. SKS-nya 2, penelitian itu masa penugasan juga 1 semester. Buktinya tadi adalah jurnal penelitian. Oke, kita upload lah jurnal yang telah kita download pada website OJS kita masing-masing. Nah, selesai ya. SKS-nya 2, ini selesai. Kita simpan. Oke, kita kembali. Sekarang kita masuk pengabdian. Pengabdian ini adalah judul pengabdian. Misalnya pelatihan pembuatan daftar nilai. Nah, ini adalah judul pengabdian kita.
Kemudian kita isi di sini membuat atau menulis karya pengabdian. Bukti penugasannya adalah SK pengabdian, misalnya SK nomor berapa gitu, silakan dilengkapi. Kemudian kita upload SK pengabdiannya. Berarti di sini kita tambah untuk poin pengabdian yang dibutuhkan adalah SK pengabdian, bukti kinerjanya adalah laporan saja. Ini cukup ya. Kalau pengabdian cukup laporan yang tentu ditandatangani oleh ketua, tandatangani oleh pelaksana, ketua jurusan, dan ketua LP3M di stempel. Oke, ini saya kecilin saja. Oke, kita kembali ke sini. Saya close. SKS-nya juga 2, masa penugasannya 1 semester. Buktinya tadi adalah laporan pengabdian. Biar masyarakat, kita masukkan laporan. Di sini dia. PPM ya, saya buat PPM. Jadi kita satukan semua file itu, kemudian kita PDF-kan. Oke. SKS-nya 2, rekomendasinya selesai. Kita simpan. Oke, saya akan perlihatkan yang lain. Ketika kita punya jabatan pimpinan itu bisa diakui sebagai kegiatan pengabdian. Menduduki jabatan pimpinan, jabatan apa? Misalnya di sini menjadi ketua STGK misalnya. Atau menjadi wakil ketua satu bidang apa gitu kan, menjadi apa, kemudian menjadi ketua jurusan, menjadi sekretaris jurusan. Nah, perlu saya ingatkan di sini bahwa jabatan pimpinan jabatan struktural yang diakui dalam BKD itu yang pertama adalah ketua atau wakil ketua. Ini berlaku juga kalau kampus kita bernamanya rektor atau direktur, itu berlaku ya. Jadi ketua, wakil, dan lain sebagainya. Kemudian ketua atau sekretaris jurusan, nah itu yang diakui. Kemudian kepala, misalnya kepala namanya, kepala labor, itu diakui. Kemudian kepala perpustakaan. Nah, kalau kita LPMI atau LP3M itu tidak diakui dalam jabatan struktural untuk laporan BKD ya. Jadi yang diakui itu yang bisa digunakan untuk laporan BKD itu adalah jabatan-jabatan ini struktural. Ini. Oke, saya kembali ke aplikasi. Jadi kalau memang kita menjabat ketua, masukkanlah SK, kemudian ini SKS-nya juga, kinerjanya berapa, dan tentu karena kita menjabat, di sini bukti kegiatannya adalah, bukti dokumennya adalah laporan kinerja kita sebagai kinerja jabatan kita. Kalau kita sebagai ketua, apa kegiatan kita selama 1 semester, kita upload. Tentu ditandatangani oleh kita sebagai pelaksana dan ketua. Kalau ketua, perwakilannya wakil ketua yang menandatangani SKS, dan lanjutkan, simpan. Gitu ya. Ini hanya contoh, saya hapus saja. Oke, kembali. Pengabdian sudah, kemudian penunjang. Penunjang ini adalah di sini panitia, misalnya menjadi anggota panitia wisuda tahun akademik 2019-2020 misalnya. Jadi kita pilih di sini menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan perguruan tinggi. Kita klik. Buktinya tentu SK panitia ya. Jadi silakan dimasukkanlah berdasarkan surat keputusan ketua STGK misalnya nomor berapa, masukkan SK panitia. Jadi saya tambahkan di sini dokumen yang dibutuhkan yang ketujuh, untuk penunjang
itu adalah SK panitia ya, dan laporan kinerja. Nah, itu dia tuh poin penunjang. Jadi kita masukkanlah di sini SK sebagai panitia. Misalnya di sini saya penunjang, ini dia, ini panitia ini. Saya buat penunjang, namanya bebas saja. Kemudian SKS-nya biasanya 1. Kalau panitia itu biasanya 1 periode. Artinya setelah selesai wisuda ya sudah bubar ya. Bukti dokumen adalah laporan kegiatan. Misalnya kegiatan wisuda. Nah, kita buatlah laporannya, formatnya bebas, kita buat saja apa yang kita lakukan, kemudian tanda tangan kita dan tentu diketahui oleh ketua. Jangan lupa stempelnya untuk pembuktian. Kalau sudah, ini 1 dan selesai, simpan. Selesai ya. Oke, ini setelah kita isi, kewajiban khusus diabaikan karena ini memang untuk biasanya profesor. Kemudian kita lihat dulu kesimpulan. Ya, kesimpulan kita lihat. Ambil kesimpulan kinerja dosen, kita cetak. Oke. Di sini tidak memenuhi. Kenapa? Karena mengajar saya atau poin pendidikan saya hanya 6 SKS. Nah, sementara dia minimal harus 9. Nah, bagaimana caranya? Kita kembali. Oke, misalnya saya hanya mengajar ini, bagaimana mungkin caranya agar ini naik ya? Maka kan barangkali kita di dosen itu bisa saja kita membimbing seminar, ya sudah kita tambahkan. Kalau memang kita ada mata kuliah lain itu akan lebih baik. Nah, untuk menambahkannya kita tambah di sini, kita tadi bisa klik simpan atau kita enter saja. Kita tambahkan misalnya membimbing seminar mahasiswa atas nama siapa? Misalnya atas nama Al-Khalifi ya. Oke, kita masukkan membimbing seminar. Kita masukkan di sini SK pembimbing seminar. Kita masukkan kembali seperti biasa SK-nya mana, kemudian ini SKS-nya ya. Misalnya saya contohkan karena 1 orang, 1. Ini juga satu periode misalnya. Buktinya tentu ada mungkin daftar hadir ya, daftar hadir dari seminar. Kalau memang ada daftar nilainya silakan daftar nilai seminar itu kita scan. 1 SKS, selesai, kita simpan. Oke, selesai ya. Kita kembali, coba kita lihat kembali kesimpulan. Oke, sekarang terpenuhi karena sudah 9 SKS. Oke, saya kembali dulu. Kalau memang telah terpenuhi, maka Bapak Ibu sudah bisa melakukan pencetakan. Kita ambil menu cetak. Di sini ada 2, kita pilih yang di atas dulu, boleh, terserah nanti. Yang jelas keduanya kita cetak. Nah, ini dia tampilannya nanti rencana beban, rencana BKD ya. Rencana BKD, kemudian di sini data kita, dan ini adalah daftar apa yang akan kita laksanakan dalam 1 semester. Tanda tangan kita dan ketua jurusan. Itu kata saya tadi kita harus kenal dengan jurusan ini karena kita banyak urusan gitu ya Bapak Ibu. Kalau sudah di close, tentu ini di print. Kemudian yang kedua kita ambil LKD, laporan kinerja, kita cetak. Nah, ini dia bukti kinerja kita selama 1 semester. Kira-kira seperti ini, tapi di sini ada surat pernyataan dari dosen dan pernyataan dari asesor bahwa kita telah melaksanakan tridharma selama 1 semester. Kalau sudah di close. Kemudian yang satu lagi dicetak adalah pada kesimpulan tadi. Kesimpulan ini kita cetak. Nah, ini dia. Kesimpulan ini kita cetak juga. Kita ambil menu print. Oke, kalau sudah bisa diupload bukti dari hasil printout lembar pengesahan tadi yang ada asesor, kemudian kinerja, lembar kinerja. Oke,
silakan disimpan, kemudian kalau memang sudah kembali. Nah, begitulah cara kita mengisi laporan kinerja dosen pada aplikasi BKD LKD untuk keperluan sertifikasi dosen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.